Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, ketika cinta datang, kadang cinta tak perlu dihumbar. Mau ku bilang lantang atau ku pendam, tetap saja cinta nampak dalam hatinya. Cinta dalam diam. Cinta dalam diam tak perlu ketakutan untuk kehilangan, karena Allah sudah mentakdirkan segalanya. Sehebat apapun usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan, kalau Allah tak berkehendak, maka Allah tidak akan pernah mengizinkannya untuk bersama. Cukup kita mencari perhatian Allah, bukan mencari perhatian manusia. Terkadang kita terkecoh mencari perhatian makhluk tanpa kita mencari perhatian Allah. Allah yang menggenggam hati manusia, Allah yang menggenggam hidup kita, dan Allah yang menggenggam segalanya. Karenanya kita harus meminta dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada kisah yang menarik luar biasa cinta dalam diam, yakni kisahnya Ali bin Abi Thalib. Adalah keponakan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sahabat yang istimewa di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau tinggal bersama Rasulullah sejak kecil, tentunya Ali bin Abi Thalib pun mengenal Fatimah sejak kecilnya. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tidak hanya jasmaninya saja, tapi kecantikan ruhaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, Fatimah dilamar ternyata oleh Abu Bakar. Sungguh alangkah mungkin merasa pesimis saat itu. Ternyata orang yang selama ini cintai yang dipendam itu dilamar oleh Abu Bakar. Siapa yang tak kenal dengan Abu Bakar? Sahabat yang bijaksana, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, sahabat yang cukup mapan untuk menikahi Fatimah, sehingga ada rasa perasaan pesimis daripada Ali bin Abi Thalib. Tapi saat itu ayuhal ikhwah rahimakumullah, ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menimbulkan kembali harapan daripada Ali bin Abi Thalib. Selesai dari situ, ternyata dilamar oleh Umar bin Khattab. Siapa yang tak kenal dengan Umar bin Khattab? Tetapi lamaran Umar bin Khattab pun ternyata ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang lagi sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, melamar sang putri dengan membawa 100 ekor unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar, lalu diluangkan dalam bentuk rupiah mungkin hari ini sekitar 55 miliar. Dan ternyata lamaran itu pun ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datang sahabat yang keempat. Siapa yang tidak kenal dengan Utsman bin Affan, memberanikan dirinya melamar sang putri, dan ternyata lamaran itu pun ditolak. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ada sebuah harapan, dan malam harinya, ikhwatil iman haqqullah, saudara kita muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun ada harapan. Maka Ali bin Abi Thalib memberanikan dirinya walaupun merasa ketidakmampuannya, akhirnya datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Fatimah. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib diterima lamarannya oleh Rasulullah dan Fatimah. Maka keduanya pun menikah. Maka di malam pengantinnya, di malam harinya, setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada dialog yang luar biasa. Maka Fatimah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya aku ini sebelum menikah denganmu mencintai seorang laki-laki. Maka Ali bin Abi Thalib ada perasaan, apakah kau tidak beruntung menikah denganku? Aku sungguh menyesal menikahimu karena engkau mencintai yang lain. Ternyata Fatimah mengatakan, laki-laki itu adalah kamu, wahai Ali bin Abi Thalib. Dan Ali pun mengatakan hal yang sama. Sebelum aku menikahimu, wahai Fatimah, aku mencintai seorang perempuan, dan perempuan itu adalah dirimu. Subhanallah, ternyata keduanya dipersatukan di dalam pernikahan, keduanya dipertemukan oleh Allah, keduanya cinta dalam diam. Dan memang kediaman ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sungguh Allah menghargai hamba yang bertakwa, hamba yang menghargai selalu cukup dan suka mengasingkan diri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa amal yang tersembunyi itu adalah amal yang utama. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kaum muslimin telah mengetahui bahwa amalan yang tersembunyi itu lebih baik. Akan tetapi amalan ini kadang-kadang bisa ditampakkan jika memang ada faidahnya. Maka saudara yang dimuliakan Allah, ada keutamaan daripada menyembunyikan amalan-amalan ini yang disebut dengan cinta dalam diam atau amalan yang tersembunyi. Yang pertama, menyembunyikan amalan sunnah. Ar-Rabi Ak-Qusaim, muridnya Abdullah bin Mas'ud,
tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid kecuali hanya sekali saja. Ini diceritakan dalam Az-Zuhud Al-Imam Ahmad, Mauqi Jami' Al-Hadis. Jadi ikhwatul iman hakumullah, amalan sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah. Yang kedua adalah menyembunyikan amalan salat malam. Yang ketiga adalah bersedekah sambil bersembunyi-sembunyi, sehingga orang yang kita ketika bersedekah orang tidak tahu kalau kita ini bersedekah. Yang keempatnya adalah menyembunyikan amalan puasa sunnah. Yang kelimanya menyembunyikan bacaan Al-Quran dan zikir. Yang keenamnya menyembunyikan tangisan di malam hari, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyembunyikan doa-doa kita. Maka Allah mencintai amalan yang tersembunyi ini, sehingga orang-orang yang cinta dalam diam amalan yang tersembunyi, Allah berikan kedudukan yang mulia di hari kiamat. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana tidak akan mendapat naungan kecuali 7 golongan ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 7 golongan itu adalah warajulun talbatuhu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki didatangi oleh seorang perempuan yang sangat cantik, lalu mengajaknya untuk berzinah, maka dia mengatakan ana inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu biyaminuhu. Dia seorang yang bersedekah sampai dia tidak tahu tangan kanannya itu beramal, ya. Tangan kanannya itu beramal dan dia tidak tahu kalau tangan kirinya itu dia melakukan amalnya. Dia sembunyikan semua amal-amalnya. Yang ketiga adalah warazulun daqarallahu khaliyan fafadat ainan, yaitu seorang laki-laki yang berzikir, takut, menangis dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari tanpa diketahui oleh siapapun. Dia menangis berdoa kepada Allah. Subhanallah, ikhwatul iman haqqullah, cinta dalam diam. Tak perlu orang tahu kalau kita saleh, tak perlu orang tahu kalau kita beramal, tak perlu orang tahu kalau kita orang yang baik. Cukup Allah yang tahu. Kita tidak perlu pujian manusia, yang kita butuhkan adalah pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.